selamat pagi dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Anggraini, dalam podcast Sampan, Salam Pancasila. Satu wadah bincang santai terkait PIP dari BPIP. Ya, pada hari ini sangat spesial telah hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Bapak Fernando Salosa SE. Selamat pagi Pak Ketua. Siap. Pak Fernando, nah beliau ini jauh-jauh datang dari Maibrat, sedang berkunjung. Dan kita undang ke podcast Sampan untuk ngobrol-ngobrol nih Pak, ya. Karena pasti banyak dari teman-teman Sobat Pancasila yang menyaksikan di mana sih Maibrat begitu ya kira-kira ya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ngobrol sedikit nih profil Bapak Ketua. Pak Fernando nih Bapak seorang Ketua DPRD Kabupaten Maibrat ya. Papua Barat. Sebelum menjadi Ketua DPRD, boleh cerita secara singkat nggak perjalanan karir Bapak? Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Saya Fernando Salosa, ya, data pribadi. Saya anak kampung, ya, orang tua saya petani. Tetapi spirit orang tua saya bahwa kamu harus sekolah jadi orang yang baik, berguna untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Saya ada di lingkungan keluarga miskin atau keluarga ekonomi yang menengah ya, yang penghasilannya tidak menentu. Lalu dalam ikuti pendidikan karena berpegang teguh pada spirit tadi, ya saya di pendidikan sekolah dasar saya ketua OSIS waktu di SD. Ketua OSIS. Ya, lalu di SMP masuk pengurus OSIS. Begitupun di SMA di Sorong, saya salah satunya yang juga masuk sebagai pengurus OSIS, dan sampai pada perguruan tinggi saya sebagai aktivis di jadi Senat. Memang sudah aktif berorganisasi. Sudah aktif berorganisasi dari SD ya? Sekolah menengah maupun di SMA dan perguruan tinggi. Nah, sehingga setelah selesai dari perguruan tinggi, karena basic saya tadi sebagai seorang aktivis, nah, lalu juga terlibat dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Saya ikut organisasi apa antara lain Pak? Saya ketua KNPI distrik, ya, kecamatan Ayamaro. Lalu jadi karena mendapat kepercayaan dari teman-teman pemuda, saya jadi ketua KNPI Kabupaten Maibrat, satu periode. Lalu mendapat kepercayaan dari teman-teman pemuda karena saya tahun 2009-2010 diangkat sebagai pegawai negeri sipil ASN. Oh, Bapak jadi ASN. Saya ASN, sempat berkarir sebagai ASN di tahun 2010. Karena mendapat dukungan dari teman-teman pemuda, baik pemuda gereja, kan saya juga ketua pemuda gereja GKI, Gereja Kristen Injil Tanah Papua di Klasis Maibrat. Nah, lalu jadi ketua KNPI karena mendapat kepercayaan dari teman-teman pemuda. Lalu basic saya awalnya sebagai seorang aktivis. Melihat kalau di birokrasi itu terikat, ya, kaku. Jadi untuk mau menjadi figur publik, ya, itu butuh proses dan waktu yang panjang. Tapi kalau basic saya sebagai seorang aktivis, mendapat kepercayaan dari teman-teman pemuda tadi, nah, sehingga mengambil keputusan untuk keluar dari pegawai negeri sipil. Tahun 2014 saya maju caleg. Maju caleg, puji Tuhan atas dukungan dari teman-teman pemuda dan juga masyarakat memilih saya di tahun 2014 terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Ya, dalam perjalanan itu karena saya memiliki semangat kerja yang tinggi dan disiplin, sehingga mendapat kepercayaan dari partai untuk saya menduduki jabatan ketua DPR karena Golkar sebagai partai pemenang di Kabupaten Maibrat. Dan lanjut ke periode selanjutnya begitu ya. Lalu, ya, periode pertama saya ketua DPR, padahal banyak senior-senior saya
yang ada yang sudah 2 periode jadi anggota dewan, tapi partai telah melihat ya rekam jejak saya dan juga itu tadi spirit ya, disiplin dan konsisten dalam mengembangkan organisasi, sehingga memberikan kepercayaan untuk sebagai ketua DPR periode pertama. Nah, sehingga ya dengan bekal tadi bahwa semangat ya sebagai ya generasi penerus dan juga terpilih sebagai anggota DPR kan representasi dari rakyat. Iya. Nah, bagaimana mengimplementasikan trifungsi DPR itu, nah, sehingga sebagai corong aspirasi rakyat. Nah, sehingga ya di periode pertama. Lalu dalam kiprahnya itu saya direkomendasikan untuk sekolah di Lemhanas, program P3DA, itu program pemantapan pimpinan daerah untuk para bupati, wali kota, dan ketua DPR seluruh Indonesia. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan di Lemhanas, melihat tentang bagaimana konsensus kebangsaan, bahwa kita sebagai anak bangsa, kita sebagai representasi rakyat, kita sebagai pemerintah, apa yang harus kita lakukan, terutama tentang konsensus kebangsaan itu. Ada 4 prinsip konsensus yang harus menjadi sebuah tanggung jawab kita, ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, secara eksplisit di Papua bahwa memang konsensus ini ya telah terjadi sebuah polarisasi pemikiran yang luar biasa. Ini terjadi di tataran birokrasi, di politisi maupun di swasta atau pihak gereja ya, misalnya, bahwa merasa Papua berintegrasi ke Indonesia. Nah, ini merasa ya mereka artinya bahwa kehadiran negara, kehadiran pemerintah, ini persepsi yang terjadi di masyarakat bahwa itu belum ada kehadiran, Nah, kebijakan pembangunan misalnya belum merata. Nah, dengan kehadiran pemerintah di sana, lalu kebijakan otonomi khusus itu ya, otonomi khusus jadi di sana itu ya termasuk orang tua saya juga, Pak mantan Gubernur Yap Solosa. Nah, ini artinya bahwa bagaimana ketimpangan ini harus dijawab oleh pemerintah, oleh negara, dan ya perkembangan sampai hari ini ya secara ini bahwa Papua sudah sejajar dengan kabupaten, kota, dan provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana konsensus kebangsaan tadi ini harus dimaknai secara komprehensif dalam semua sendi kehidupan. Nah, sehingga nilai-nilai Pancasila ini harus dimaknai dan harus dikonsolidasikan secara komprehensif ya, dan kontinu, sehingga merubah mindset, merubah pola pikir kita ya, masyarakat kita, terutama masyarakat saya di Papua yang hari ini kontradiktif pemikirannya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai abdi negara, apalagi sebagai representasi rakyat. Kontradiktif. Nah, itu maksudnya ini menarik sih, maksudnya dibilang kontradiktif itu kontradiktif seperti apa menurut Bapak? Artinya mereka merasa bahwa kehadiran pemerintah ini belum maksimal di sana. Mereka ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi yang saya melihat bahwa ini ketimpangan ini terjadi. Ini sebenarnya akumulasi dari ketimpangan, kekecewaan karena mereka itu belum dilibatkan dalam arah kebijakan daerah. Nah, itu sehingga itu muncul persepsi atau pemikiran dari oknum orang yang ingin kami harus mau merdeka, kami ingin memisahkan diri dari NKRI. Ideologi Pancasila misalnya kita mau konsolidasikan, ada pihak yang melakukan semacam protes tentang itu, sehingga
dengan melihat dinamika itu, saya sebagai abdi negara. Abdi negara. Yang kedua sebagai alumni Lemhanas. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai warga negara yang baik, mendapat penugasan negara, apalagi sebagai ketua DPR, pimpin non-lembaga. Nah, sehingga selama ini ke arah kebijakan kita di Dewan, bagaimana Dewan mengikuti kegiatan-kegiatan baik di Lemhanas untuk menambah wawasan kebangsaan. Ya, lalu yang secara nyata sudah dilakukan sendiri oleh pemerintah di daerah untuk menanggulangi itu. Ya, jadi kita sudah lakukan itu, artinya secara bertahap. Ya, ikut mengikuti siklus anggaran. Nah, ya edukasi di tataran kita misalnya Dewan, terus di tataran eksekutif. Karena nanti kita ini bagaimana konsolidasi lanjut ya, komunikasi lanjut kepada masyarakat ya, stakeholder. Nah, ini kan kita harus sendiri punya bekal ya, punya pengetahuan dulu, knowledge tentang bagaimana konsensus kebangsaan tadi. Nah, supaya kita mengajak, kita merangkul masyarakat tentang hal-hal positif ya, tentang ya Pancasila, ideologi Pancasila itu bagaimana. Sebagai anak bangsa itu bagaimana wawasan kebangsaan itu harus disampaikan. Ya. Bapak sebagai putra daerah dan tentunya Bapak juga yang sudah melihat gitu ya perkembangan Maibrat 13 tahun terakhir gitu ya. Untuk menanggulangi hal tersebut tentunya ada pembinaan-pembinaan yang dapat dilakukan. Nah, menurut Bapak, metode yang paling efektif untuk melakukan pembinaan-pembinaan tersebut, wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan, metode apa yang dilakukan yang idealnya akan diterima oleh masyarakat Maibrat secara khusus dan Papua secara umum? Ya jadi kita di Papua, khusus kami di Kabupaten Maibrat, bahwa untuk mengedukasi mindset pemikiran orang, kita harus melihat dari sisi aspek tipologi, karakteristik. Nah, lalu bagaimana lokal kontennya, kearifan lokal orang itu di Papua secara umum, khusus kami di Kabupaten Maibrat. Karena tentunya tiap daerah masing-masing ada kekhasannya dan ada hal-hal yang hanya mereka terima seperti itu gitu, betul. Ya. Nah, jadi kami di Kabupaten Maibrat itu bahwa memang secara umum Kabupaten Maibrat itu di domisili ya orang asli Papua itu 95% lah orang asli Papua. 5%-nya barulah pendatang ya, gitu ya. Teman-teman dari luar karena dari instansi vertikal lain. Lalu kami punya satu hubungan emosional kekeluargaan yang mendiami 3 wilayah kecamatan. Kalau nomenklatur Otsus ya itu distrik. Nah, dulu sebut di masa Onderafdeling ya pemerintahan Belanda itu ada 3 wilayah, ada Hayamaru, wilayah Hayamaru, ada wilayah Haitinyo dan ada wilayah Haifat. Nah, dalam hubungan kehidupan itu kami memiliki satu bahasa. Ya, kita mayoritas dari Nasrani. Nah, lalu ada prinsip hidup kami orang Maibrat itu. Yang pertama itu anu beta tubat. Itu slogan spirit dalam kegotong royongan. Anu beta tubat. Kita anu beta tubat. ABT ya. Anu beta tubat. Itu spirit awal bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah harus kita duduk bersama. Ya, sama-sama duduk, lalu bagaimana kita pecahkan masalah itu, lalu bisa diselesaikan. Nah, itu spirit pertama yang ada di kami orang Maibrat. Lalu yang kedua adalah ada spirit kearifan lokal, tapi sebenarnya adalah spirit iman. Ya, itu ada janji atau hukum darurat bagi kami orang Maibrat, yaitu Teofani. Teofani itu janji berkat, janji iman yang disampaikan dari Tuhan kepada hamba. Ada rasul, pendeta yang bertugas di sana, dia mendapat wahyu itu.
bahwa orang Maybrat harus dalam kehidupan, semua dimensi kehidupan harus berpegang teguh pada janji berkat itu. Ada 4 prinsip. Pertama, pelihara kesatuan. Oke, pelihara kesatuan. Yang kedua, pelihara kerendahan hati. Yang ketiga adalah pelihara kasih. Yang keempat adalah kehormatan kepada Tuhan dan sesama. Jadi mau ketemu siapa saja, agama mana, harus hormat. Memegang 4 prinsip Jadi itu. 4 prinsip itu. Yang tadi dengan Anu Beta Tubat, yang mana kalau mungkin teman-teman sekarang nih lebih familiar dengan kata musyawarah mufakat, gotong royong, yang mana itu Pancasila banget ya Pak ya, 4+1 itu ya. Jadi Anu Beta Tubat dengan Teofani prinsip 4 pesan tadi, artinya bahwa kalau di sounding ya, korelasikan dengan Pancasila, kami udah lakukan. Dan itu ya, dengan dan pola kearifan lokal, iya, pola kearifan Maybrat lokal, begitu Maybrat. ya. Dan prinsip ini menjadi spirit moral. Nah, jadi di mana kita ada di situ, tampil kita beda. Karena itu tadi punya prinsip moral pribadi. Itulah itu yang wasiat, dipegang gitu ya. Itu kayak wasiat, turun-temurun, testimoni pribadi bagi kami orang Maybrat. Iya. Jadi biarpun kami ada di mana-mana, konsolidasi kekuatan kami itu karena berpegang kepada prinsip dasar tadi. Sehingga kami ada di mana-mana tuh nampak sekali. Banyak Terus nih kerja, ya kita jumlahnya tidak banyak, tapi kualitas ya mumpuni ya. Kami pernah orang Maybrat ada yang pernah jadi menteri. Wah, ini tokoh-tokoh nasional dari Maybrat ternyata nggak sedikit juga loh ya. Pernah jadi menteri, ada jadi rektor. Nah, sekarang ini rektor Unipa itu orang Maybrat. Nah, mantan wali kota baik di Papua Barat. Itu orang Maybrat. Karena juga. Itu tadi prinsip dasar tadi itu Anu Beta Tubat pegang prinsip itu. Lalu yang kedua adalah wasiat Teofani. Itu janji berkat itu sebuah lokal konten kearifan lokal yang menjadi spirit yang terinspirasi dalam kehidupan orang Maybrat di mana saja. Saya jadi membayangkan nih kalau saya ke sana nih, menyenangkan sekali begitu ya, maksudnya penerimaannya dengan prinsip hidup yang seperti itu tuh ya nggak ada isu negatif apapun gitu ya. Nah kalau Bapak sendiri tuh melihat potensi daerah baik dari masyarakatnya dan lingkungan tuh Maybrat saat ini seperti apa dan berpotensi dikembangkan seperti apa Pak? Itu kita di Kabupaten Maybrat karena kabupaten ini berada di daerah pegunungan. Ya, ada Provinsi Papua Barat, Kabupaten Maybrat itu berada di daerah pedalaman. Dan potensi yang ada di sana, ada beberapa potensi yang unggulan, dan memang saat ini pemerintah belum kelola secara baik. Pertama adalah potensi pariwisata. Pariwisata berapa spot-spot tempat wisata yang luar biasa sekali. Ada danau, ada tempat juga namanya Petik Bintang. Hidden gems. Ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya hidden gems Pak. Jadi apa namanya itu Petik Bintang karena sudah ketinggiannya sudah mendekati bintang. Oh, jadi saking tingginya rasa-rasanya bintang pun tinggal diraih dengan tangan begitu tangan, ya? Karena posisinya udah. Jadi kalau misalnya fajar pagi itu keluar, dia udah langsung datar dengan gunung. Nah, jadi makanya tempat itu namanya Petik Bintang. Petik Bintang. Nah, lalu itu dari aspek destinasi wisata, tetapi juga daerah pedalaman, potensi pertanian. Potensi pertanian. Daerahnya itu daerah subur. Tapi kalau saya nggak salah ya, secara topografi dia itu pegunungan, betul Pak? Ya, daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Dan di situ masyarakatnya berkebun. Ya, kita berkebun, ya bertani, masih dalam konteks lokal. Artinya sifatnya adalah konsumsi pribadi. Nah, misalnya usaha kebun kacang ya, kacang tanah. Nah, itu sistemnya berpindah-pindah bertaninya. Setelah hasil usahanya hasil berkebunnya sudah dipanen, pindah lagi ke lokasi berikutnya. Nah, tidak menetap seperti di daerah lain yang sistemnya adalah bertani mandiri. Kalau kita belum, karena memang kita pemerintah daerah saat ini lagi berupaya untuk bagaimana menyediakan pasar, bagaimana mendukung untuk pertumbuhan ekonomi, misalnya akses transportasi. Tapi berarti dengan pertanian itu memang kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan lokal setempat begitu ya Pak ya? Ya.
Oke. Dan untuk tadi Bapak bicara pasar begitu ya, tentunya pertanian itu dijual di pasar begitu ya Pak ya? Ya. Dan sebatas itukah ekonomi yang saat ini berjalan di Maibrat atau ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut? Ya, untuk sementara untuk masyarakat lokal ya atau masyarakat kita di sana sistem usaha seperti itu masih dalam konteksnya adalah usaha pribadi ya. Nah, tapi kita pemerintah daerah lagi dorong saat ini adalah bagaimana ada kemandirian ya wira swasta. Tapi tentu ya kita misalnya siapkan pasar juga ya bisa dorong mereka dengan misalnya modal usaha. Asistensi begitu ya sistemnya ya. Lakukan pendampingan. Karena mereka orang Maibrat itu sendiri punya semangatnya udah tinggi. Memang saat ini mereka punya usaha, punya kios yang di sana itu orang Maibrat punya usaha itu ada. Cuman semacam sentral penataan misalnya dari sisi aspek harga, terus bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kalau bisa jangan buka kios semua misalnya harus ada supaya regulasinya begitu ya. Lalu ya kita perkuat regulasinya, lalu bagaimana untuk melihat potensi usahanya supaya jangan semua misalnya usaha semua buka usaha yang sama. Nah, nanti semua membasir juga pendapatan juga tidak maksimal. Iya, tetap harus diatur begitu ya oleh pihak regulator tentunya. Nah, kita lagi kita lagi mengarah ke sana untuk memperkuat regulasi karena kabupaten kita berarti usia kurang lebih ada 13 tahun sekarang, tahun usianya. Tahun 2009 ya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 jadi baru. Jadi kita lagi berbenah lah terkait regulasi, terkait juga dengan saprasnya, sarana prasarana, misalnya dari sisi aspek ekonomi tadi, ya pasar, ya, terus bagaimana terminal supaya terintegrasi, transportasinya sudah tersedia, pasar tersedia, tetapi juga tingkat pembeli ya masyarakat daya beli artinya supaya bagaimana pertumbuhan ekonomi, perputaran uang. Nah itu juga sehingga pemerintah daerah bisa mendapat dari aspek pendapatan hasil daerah. Oke, PAD-nya ya. Tapi menarik karena saya melihat di situ menjadi satu kekuatan tersendiri bahwa masyarakatnya secara personal pribadi sudah kuat begitu ya. Didukung dengan pertanian gitu kan, didukung dengan bisnis lokalnya sudah kuat dan itu menjadi satu fondasi ekonomi yang sangat baik begitu ya. Nah, kalau kemarin kita pandemi sendiri dengan kondisi seperti itu apakah berdampak signifikan atau tidak, Pak? Di sana itu karena masyarakat sudah memiliki prinsip mandiri tadi. Jadi tidak terlalu berdampak sistemik dalam kehidupan masyarakat karena pertama masyarakat misalnya terkait dengan usaha tadi tidak ada yang sifatnya kan usahanya besar, terus usaha misalnya dari sisi sektor misalnya pendapatan mereka pas-pasan tapi mereka bisa hidup dengan komoditi lokal, usaha lokal tadi, jadi tidak berdampak yang hampir terlalu tidak berdampak ya. Cuman trauma psikologi masyarakat aja karena ancaman wabah ini COVID ini pengaruh sehingga trauma mereka misalnya untuk usaha ke daerah-daerah lain yang selama ini mereka ini agak terhenti terhambat. Tetapi secara umum mereka tidak begitu merasa galau kalau dengan kondisi pandemi COVID. Jadi secara umum saya lihat masih masyarakat enjoy aja bahwa satu kebanggaan itu Pak karena memang secara fondasi sudah kuat. Sekarang bagaimana Bapak kita gitu ya dari pemerintah membantu mengembangkan potensi itu gitu ya. Wah ini memang menarik ya. Ini kita belum ngomongin danau apa Pak ya? Danau Ayamaru, danau Uter, belum lagi ada gua alam. Nah, ini tadi sebelum kita mulai tapping ini kami sempat berbincang singkat dengan Bapak dan sempat kesebut bahwa Maibrat merupakan satu bagian histori dari sejarah presiden kita yang pertama.
proklamator kita Bapak Soekarno. Nah, kalau boleh cerita secara singkat, Pak, histori apa nih yang Bapak bisa ceritakan ke Sobat Pancasila? Ya, jadi saya adalah anak dari Ayamaru yang juga dengar cerita langsung dari tete saya, namanya Kelewok Beles. Kelewok Beles itu satu tokoh pemuda yang waktu itu mendampingi langsung Bapak Insinyur Soekarno, bahwa memang dalam sejarah itu tidak tercover, catat secara baik tentang perjalanan Insinyur Soekarno yang diasingkan di Ayamaru. Tetapi cerita tete saya itu, dan dia sendiri sebagai pelaku yang mendampingi saksi hidupnya beliau itu ya, mendampingi keseharian Insinyur Soekarno di Ayamaru. Dan beliau tunjukin saya tentang gua yang diasingkan Soekarno itu, namanya Gua Lusep. Gua Lusep. Tempatnya Lusep. Lalu keseharian Insinyur Soekarno di Ayamaru, satu konsep dia yang waktu itu bersama masyarakat di Ayamaru membangun ada 2 gedung situs. Hari ini masih ada situs 2 gedung itu menjadi yang dilindungi pemerintah. Nah, dilindungi pemerintah. Jadi memang jejak peninggalan Soekarno di Maibrat itu ada 2 gedung itu ada ya. Ada 2 gedung itu sampai hari ini masih ada. Nah, sehingga masyarakat juga menyampaikan ke saya bahwa ini harus ditelusuri supaya Ayamaru ini jangan sampai tidak menjadi catatan sejarah perjalanan Insinyur Soekarno, karena diasingkan ke Ayamaru, setelah itu lalu ke Digul. Jadi menjadi bagian dari sejarah Soekarno Ayamaru itu ya. Sehingga kami itu juga menjadi latar belakang dasar untuk saya sebagai representasi rakyat, bagaimana audiensi ke BPIP. Kemarin teman-teman sudah merekomendasikan untuk harus dibangun patung atau tugu perjalanan Soekarno, tugu Soekarno di Ayamaru. Nah, itu sebenarnya melegitimasi perjalanan sejarah itu. Nah, sehingga kemarin kita sampaikan, banyak puji Tuhan, semoga ya kita kerja gotong royong. Apa yang nanti didukung oleh pusat, terus kami juga di daerah sharing APBD, ini penting sekali. Nah, itu kemarin kami sudah sepakat, kebetulan teman-teman kedua fraksi yang saya bawa ini punya legitimasi politik kebijakan anggaran. Kita berharap di 2023 kita akan dorong untuk bangun. Yang penting adalah akselerasi kebersamaan gotong royong untuk kita memulai action kita di 2023 supaya membuktikan bahwa apa selama ini menjadi sebuah catatan sejarah ini loh fisiknya, dan ini juga bisa menjadi dasar dalam penelusuran sejarah perjalanan Bung Karno di dalam pergerakan sampai pada kemerdekaan itu, bahwa Ayamaru juga bagian dalam catatan sejarah itu. Catatan perjalanan Bung Karno begitu ya, karena bagaimanapun apapun yang dilakukan ada harapannya memang berdampak kepada rakyat begitu ya. Rakyat, ya. Nah, harapan Bapak sendiri nih untuk perkembangan dan kemajuan Maibrat ke depannya seperti apa? Harapan saya bahwa memang daerah maju, kita memang dituntut sekarang butuh inovatif dan kreativitas pemerintah daerah. Nah, ini jalan tanpa harus ada dukungan dari pemerintah pusat. Tetapi terpenting adalah bahwa posisi kita hari ini berada dalam masa transisi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Dan semua kepemimpinan definitif itu akan di tahun 2024. Ya, harapannya adalah bahwa 2024 kita butuh leadership kepemimpinan yang memiliki integritas, tegak lurus pada konsensus kebangsaan tadi. Harus supaya tegak lurus tetapi komitmen terhadap menjaga stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat itu, sehingga ketimpangan disintegrasi bangsa secara mindset pola pikir yang bertentangan itu harus dinetralisir.
supaya jaminan keamanan stabilitas politik itu jamin. Lalu bagaimana arah kiblat pembangunannya itu untuk kepentingan masyarakat. Iya, betul. Sehingga bagaimana implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, ya, sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terkonsolidasi secara kontinu, secara komprehensif, dan ada input outcome dan ada hasil dan manfaat, ya. Output outcome, hasil manfaat itu bisa dirasakan. Maibrat bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, konsensus kebangsaan itu harus dimulai dari Maibrat karena itu menjadi perjalanan sejarah Bung Karno, dan juga orang-orang memiliki etos kerja, memiliki semangat juang tinggi dengan berpegang teguh kepada konsensus kearifan lokal tadi, anu beta tobat dan 4 prinsip dasar Tefani, bahwa menjaga persatuan, kerendahan hati, kasih dan kehormatan kepada Tuhan dan sesama umat manusia, warga negara yang ada di sana. Sehingga itu menjadi modal dasar yang kita terus perhatikan ke depan, sehingga ancaman disintegrasi bangsa harus dinetralisir dan harus diputihkan, sehingga Maibrat adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana merupakan tanggung jawab kita semua. Perlu sinergitas. Kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa, harus apa yang kita bisa persembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik Pak Fernando Salosa, ya. Terima kasih banyak insight yang kita terima pagi ini. Bapak tetap sehat, tetap kami tunggu inovasi dan gerakan ke depannya untuk memajukan Maibrat dan memajukan Indonesia. Baik, terima kasih sudah mampir ke podcast Sampan, Pak Fernando. Ya, demikian Sobat Pancasila, bincang kita dengan Bapak Fernando Salosa SE pada pagi hari ini. Berjumpa lagi pada sesi berikutnya, dan salam Pancasila.